Ya, mereka menyerang saya lewat nasab, kajian nasab, kalah mereka, lewat debat kalah mereka, sehingga mereka mencari celah. Jadi saya tidak perlu membuat pembelaan. Ciri-ciri orang itu kalau lemah, dan ciri-ciri orang itu kalau bohong, dan ciri-ciri orang itu kalau nggak benar, kalau dijelek-jelekin orang, pasti melakukan pembelaan. Aku tidak perlu melakukan pembelaan, tapi di bawahnya melakukan dua pembelaan sekaligus. Pembelaan yang pertama, aku membacakan santri lagi menulis makna, jadi pelan-pelan. Ini pembelaan. Jadi wajar kalau salah, karena lagi bacakan kitab di depan santri dan pelan-pelan. Seharusnya kalau pelan-pelan itu makin hati-hati, karena banyak waktu untuk berpikir. Lah ini imba'asa, dibaca amba'asu. Azu. Ini kan pembelaan namanya, Kiai. Apa nggak menampar muka sendiri? Persis seperti Fir'aun dikatakan bahwa sisinya hanya untuk Rasulullah. Mereka mencari pembelaan, bahkan mencari orang-orang pribumi untuk membantu mereka. Habib Lutfi itu dari mulai gaduh nasab sampai sekarang tidak ada satu kata pun keluar, apalagi kata-kata jelek yang mengkritik ya, atau mengkanter atau membela diri dari tuduhan-tuduhan dusta mak-mak berjubah ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi dan mengomentari para wali-wali Allah yang lagi berkumpul, teman-teman, menyatukan kekuatan. Sambel terong. Tapi lucunya kok kayak emak-emak di warung gitu ya. Iya. Ngomongin masalah Habib sebelah pihak gitu, bahkan banyak menampar muka sendiri gitu, teman-teman ya. Tapi lebih spesifik kita akan mengomentari orang yang beberapa minggu ini sering dikritik ya, wali yang sering dikritik. Hati-hati. Oleh para santri, oleh para konten kreator, oleh para YouTuber aswaja karena salah ketika membaca kitab. Bu, enggak sekolah bangku meja bangku itu. Ya, kalau misalnya Wali Fuad yang salah baca kitab, kita nggak pernah mengomentari begitu serius gitu ya, karena kita tahu kapasitas beliau. Kita harus sadar. Tapi kalau wali yang klaim memiliki metode yang lebih lebih luar biasa daripada para ulama, ya kita kan jadi penasaran gitu ya. Diklaim bahwa metodenya itu bisa mengalahkan kitab-kitab klasik, kitab-kitab para ulama, Jurmiyah, Imariti, Nazom Maksud, ya, kemudian Alfiyah bin Malik dan lain sebagainya. Kalau kita belajar ilmu nahu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, teman-teman, karena kita tahu ya materi nahu ini adalah materi yang sangat penting di dalam ilmu agama di dunia pesantren, dan kita para santri paling tidak ya menghabiskan waktu 3 sampai 6 tahun gitu ya untuk mempelajari ini. Tapi dengan metode beliau 40 hari kita sudah bisa baca kitab. Setahun kita udah bisa jadi alim. 3 tahun kita sudah bisa pegang pondok. Ya nggak bohong sih gitu, memang benar gitu. Yang nggak belajar pun kalau pegang pondok pasti bisa. Jadi nggak salah ya ungkapan itu ya. Nah, jadi karena beliau mengklaim, membranding dirinya sebagai orang yang ahli dalam ilmu nahu sorof, maka sangat wajar dong beliau kena kritik gitu ya. Dan kritik para santri ini sangat berdasar ya, karena kesalahan-kesalahannya itu bukan kesalahan yang wajar. Kalau kesalahannya 1-2 kali ya itu sabku lisan, kita pun nggak terlalu cerewet lah ya di dalam mempermasalahkan salah baca harokat dan lain sebagainya. Tapi ini salahnya tuh fatal, dan salahnya ini yughayyirul makna, bisa mengubah makna. Inilah yang terjadi. Sebenarnya kritik-kritik semacam ini paling cocok gitu ya, atau sering kita sampaikan kepada ustadz-ustadz Wahabi. Kepo lo. Bukan kepada ustadz-ustadz yang ngaku aswaja, yang ngaku NU, teman-teman, yang memang belajar pondok, belajar kitab, apalagi mengklaim punya metode yang wow sampai viral di Indonesia, sampai ke luar negeri, teman-teman ya. Paham atau tidak? Nah, setelah banyak dikritik oleh para santri, oleh para YouTuber, oleh para konten kreator, ya mungkin kena mental. Akhirnya carilah perlindungan mental kepada wali yang satunya lagi, ya wali yang sudah malang melintang di dunia perwalian, yaitu Wali Fuad, teman-teman. Dan beliau ini memang sinkron ya, karena keduanya Masya Allah pernah didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan mungkin bisa jadi pertemuan ini pun diprakarsai oleh Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam ya. Kayak Jemaah Hudhari
Itu juga pernah didatangi Nabi Khidir. Wali Fuad juga demikian teman-teman. Bahkan luar biasanya lagi, Wali Fuad ini mengklaim bahwa Nabi Khidir alaihissalam itu secara langsung memerintahkan kepada pengikutnya untuk mencoblos Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Pilpres 2024. Nah, beliau di sini ditanya teman-teman. Jadi lagi podcast ya, atau mungkin lagi ngerumpi lah kayak mama di warung. Di sini ditanya, gimana pendapatnya Kiai ketika banyak YouTuber yang mengkritik Kiai gitu kan? Ini kita simak jawabannya seperti apa teman-teman ya. Apa namanya itu kan di YouTube itu kan jenengan pengajar gramatika bahasa Arab gitu. Iya. Itu di YouTube itu jenengan itu diserang atau di framing salah baca kitab. Iya. Framing. Tahu kan ya? Iya. Itu gimana itu ceritanya? Itu yang asli, mereka itu bukan dalam rangka untuk meneliti kitab saya, itu bukan. Yang asli dalam rangka untuk merobohkan saya. Sebab mereka menyerang saya lewat nasab, kajian nasab, kalah mereka. Lewat debat, kalah mereka. Sehingga mereka mencari celah. Jadi saya tidak perlu membuat pembelaan. Ciri-ciri orang itu kalau lemah, dan ciri-ciri orang itu kalau pembohong, dan ciri-ciri orang itu kalau nggak bener, kalau dijelek-jelekin orang, pasti melakukan pembelaan. Persis seperti Ba'alwi, dikatakan bahwa silsilahnya nggak nyambung ke Rasulullah. Mereka mencari pembelaan, bahkan mencari orang-orang pribumi untuk membantu mereka. La haula wala quwata illa billah. Ada beberapa poin yang akan kita tanggapi teman-teman. Yang pertama, jadi kata beliau, YouTuber-YouTuber, santri-santri yang mengkritik beliau ini tidak sedang meneliti kitabnya, tapi sedang merobohkan beliau karena kajian nasab kalah, karena debat kalah. Jadi bingung cerita ini, gimana ini Kiai? Kiai ini, ya wali ini mohon maaf, wali ini kurang literasi. Ya, beberapa kali serampangan menjelaskan masalah kitab. Menabrak Kiai Imad sendiri pernah, kemudian ikut-ikutan sama Ustadz Supratman juga pernah. Artinya kan minim literasi gitu, kok berani sekali ngegas gitu loh. Apa ini? Baca aja belum, kemudian digas. Akhirnya kan tabrak sana, tabrak sini, Kiai. Kemudian kapan sih Kiai kajian nasab? Kapan sih Kiai? Apalagi debat gitu. Kapan Kiai debat ini sama siapa Kiai? Kiai debat apa sama santri lagi ngajar gitu depan para santrinya? Walau alam yang nggak tahu apa mungkin begitu yang dimaksud debat. Jangan tidur mas, pusing ya, nggak paham ya. Jadi karena memang katanya para pengkritik itu kalah debat, kalah kajian nasab, akhirnya mereka mencari celah. Gitu. Dan kata beliau tidak perlu melakukan pembelaan karena orang yang melakukan pembelaan itu adalah orang yang pembohong, kemudian nggak benar, tanda orang yang lemah hujahnya. Jadi kata beliau nggak perlu melakukan pembelaan. Ya gimana Kiai mau bela? Wong salahnya udah nyata dan jelas kok. Dan mungkin kalau orang yang mendengar ini tanpa banyak lagi mencari informasi akan percaya gitu dan akan merasa wah Kiai ini luar biasa, wali ini luar biasa ya. Apakah benar beliau ini tidak pernah melakukan pembelaan? Yuk kita simak teman-teman. Pertama, perhatikan teman-teman, ini di akun Facebook beliau sendiri ya. Farsi Turab, ikhlaskan blokir akunnya biar tidak suudon kepada mereka. Jadi beliau ini nyuruh untuk memblokir akun-akun yang mengkritik beliau. Aku tidak perlu melakukan pembelaan, anggap saja aku orang paling bodoh daripada mereka. Itu aku membacakan santri yang lagi menulis makna jadi pelan-pelan. Dan kebetulan musuh kitab itu banyak penulisan cetakan yang keliru. Apa ini bukan pembelaan, Kiai? Jadi wajar ya kalau sedang bernarasi seperti tadi dengan Wali Fuad, ya karena memang jeda untuk berpikir itu sedikit. Tapi kalau sudah bentuk tulisan semacam ini, ketika satu paragraf dengan paragrafnya kontradiksi, ya kita bisa menyimpulkan sendiri seperti apa cara berpikir atau cara beristidlalnya wali semacam ini gitu teman-teman ya. Aku tidak perlu melakukan pembelaan, tapi di bawahnya melakukan dua pembelaan sekaligus. Pembelaan yang pertama, aku membacakan santri lagi menulis makna, jadi pelan-pelan. Ini pembelaan. Jadi wajar kalau salah karena
lagi bacakan kitab di depan santri dan pelan-pelan. Seharusnya kalau pelan-pelan itu makin hati-hati. Karena banyak waktu untuk berpikir. Lah ini imba'atha, dibaca amba'athu. Azu. Kayak santri belum belajar amsilah tasrif aja ini. Ini kan fatal kesalahannya. Kalau kesalahan dikit-dikit, ya kita nggak cerewet juga lah gitu ya teman-teman. Tapi kalau sekelas orang yang mengklaim punya metode sendiri, bahkan lebih baik daripada metode siapapun, bahkan lebih baik daripada metode gurunya, sampai ya kalau saya ngelihat video beliau yang ditujukan kepada gurunya itu agak merinding gitu ya teman-teman sebenarnya. Pembelaan yang kedua malah menyalahkan tulisan kitab atau percetakannya. Jadi cetakannya banyak yang keliru. Ini kan pembelaan, Kiai. Dan gak ada Kiai itu kalau sebenarnya omongan Kiai itu bisa dipegang dan terpercaya, Kiai punya hujah yang kuat, Kiai bukan pembohong, ya, Kiai bukan juga orang yang gak benar, Kiai tinggal minta maaf, iya ini salah, ini keliru, begitu. Ya, ini bukan malah, justru malah cari pembelaan. Ini kan pembelaan namanya Kiai. Apa nggak menampar muka sendiri? Ya, bahkan malah melemparkan tuduhan ini kepada para habaib. Nggak seperti Baklawi katanya, yang kalau difitnah, yang kalau dijelekin itu ngamuk katanya teman-teman. Gitu. Ya ada memang satu dua yang seperti itu, tapi jangan kita nafikan juga. Habib Lutfi itu dari mulai gaduh nasab sampai sekarang tidak ada satu kata pun keluar, apalagi kata-kata jelek yang mengkritik ya, atau mengkanter atau membela diri dari tuduhan-tuduhan dusta mak-mak berjubah ini teman-teman ya. Itu. Jadi sudahlah salah dilemparkan ke orang lain. Apa masih punya muka Kiai? Nah ini yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, ya, di sini juga Kiai Muharrar melakukan pembelaan lagi. Coba perhatikan teman-teman. Nanti di sana ada kajian-kajian sama saya. Semuanya ada kajian saya yang salah. Berarti saya ini benar-benar manusia. Kalau belum, berarti malaikat. Kalau benar-benar saya ini pernah salah, itu namanya saya manusia. Kalau benar terus, namanya malaikat. Jadi wajar beliau salah karena bukan malaikat. Ya, itu mah dalil anak TK tuh Kiai. Kita udah tahu nggak ada malaikat yang hidup di tengah-tengah kita. Berinteraksi ya dengan kita maksudnya. Kita tahu cuma malaikat yang yang dijaga oleh Allah gitu kan dari dosa. Kalau manusia kan hanya para nabi dan para rasul. Lalu malaikat ya jelas. Ini kok perbandingannya malaikat gitu ya kan. Kalau yang berpikirnya rasional kan itu menunjukkan saya bukan nabi, itu menunjukkan saya manusia biasa, oke. Tapi kalau sampai bawa-bawa malaikat ya hujah macam apa ini? Aduh, teman-teman lucu ya para wali ini teman. Apa akan membentuk wali songo baru gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau mereka memframing atau menjelekan mencaci maki pribadi saya, nggak apa-apa, Muharrar nggak siapa-siapa, merdeka. Tapi kalau jadi macam-macam memasukkan apa itu silsinya Rasul, itu parang ini tuh, bisa saya asah ini. Ini bisa saya parang, asli ini. Ini bisa saya parang, asli ini. Barang siapa yang berani macam-macam, apa itu mencoreng-coreng agama, mencoreng baginda Rasul. Saya berani mimpin pakai ini loh. Tapi kalau jelekin Muharrar, gak penting itu Muharrar itu. Nah teman-teman, ini satu lagi yang akan kita tanggapi. Ini sebenarnya panjang, tapi akan kita buat berpat-pat biar mudah difahami, biar mudah dicerna teman-teman. Di sini beliau menyampaikan, wali ini menyampaikan bahwa kalau Muharrar yang diejek, dicaci, dimaki itu nggak masalah. Tapi kalau agama gitu kan, baginda Rasul diinjak-injak, maka sampai bawa parang beliau. Nauzubillah min dzalik ya. Maka ini bisa diasah, artinya kan bisa difahami sendiri teman-teman. Pertanyaan besarnya, Pak Kiai selama ini melihat kemunkaran di mana? Pak Kiai, ketika melihat pelecehan agama, penodaan agama, di mana Kiai selama ini itu di mana? Di mana Kiai? Kok baru muncul seolah-olah pahlawan gitu loh? Ya, di tengah-tengah keriuhan seperti ini.
Gimana Kiai? Justru malah Kiai sini ngegas karena dikritik, bahkan sampai merapat ke Wali Fuad, mungkin kena mental. Katanya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa ya harusnya Kiai fokus lagi lah ke santri Kiai. Kayak dulu-dulu lah gitu ya maksudnya. Nah, begitulah teman-temannya, jadi makin lucu. Ini dan memang ini kebiasaan mereka teman-temannya. Ketika personalnya dihina, partainya dihina, kemudian tokohnya dihina, dicaci maki, mereka akan marah-marah. Tapi kalau agamanya dihina, diinjak-injak, gitu kan, itu mereka biasa aja. Ini terbalik konsep mereka. Wallahu a'lam.